Whoa, this upgrade system has everything. They even have an upgrade section for dick size. Not like I need that or anything. Dick size upgraded to 12 inches. Nice. Wait, what's voice appeal? Voice appeal upgraded. What the hell is this supposed to do? Whoa. I sound sexy as fuck. Yada yada. Now bend over. I could tell people to do anything with a voice like this. But how is this supposed to help me raid dungeons? It'll help you to raid my dungeon, step bro. Yeah, system, you could put my voice back to normal now. Selamat siang sahabat gabus, sobat mager. Selamat hari Senin. Gimana Senin, lancar semua? Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue, your favorite uncle Om Ray. Welcome Om Kuryami, Om Yazir, Om Rainer, Kuniko, Guze, Dido, Pindo, Krisna, Om Plagumpla, MH Sultoni, Om Rafif dan kawan-kawan. Kabar baik semua? Yeay, siang hari ini kita bakal WK kebom memes ya. Biasanya malam, tapi karena berhubung malam ini gue bakal lanjut main Carry the Glass bareng Bang Nopal. Progres kita kemarin udah mantep banget, katanya tinggal 30% lagi. Jadi mungkin ntar malam kita bakal lanjutin, terus mungkin bakal namatin juga. Nah, karena ntar malam collab, kita bakal geser WK ke memesnya jadi lebih cepet. Akhirnya gue mutusin buat siang hari ini kita WK ke memes. Bentar, kayaknya ya lebih cepet ya. Kalau misalnya emang ada waktu lebih, mungkin gue bakal lanjut live streaming lagi. Seperti biasa, WK ke memes itu cuma sejam doang. Mungkin antara gue bakal reading with Om Ray part 2, kita bakal ngebacain konstitusi dari partai AME ID. Tapi mungkin aja kita bakal Minecraft. Mungkin. Tapi nggak tahu ya. Yang jelas, selamat siang Om Ariel, Om Roxet, Om Naska. Lancar semua. Bang, komentar tentang Danantara. Panik gue coy, sumpah. Karena kalau misalnya gue dari hasil analisis orang-orang di Twitter itu agak sedikit menyeramkan kalau misalnya pada akhirnya nih proyek pemerintah gagal gitu ya. Gue berharap yang terbaik. Semoga gak kenapa-napa karena tabungan gue juga adanya di Bank BUMN. Sementara Bank BUMN ini termasuk salah satu BUMN yang dijadikan acuan untuk proyek Danantara ini. Danantara panik juga, gue abis hari ini nonton sekilas peresmian Danantara. Iya, makanya high risk banget, parah emang. Iya. Gue pengen ganti ke BCA sebenarnya. Karena mungkin tuh bukan satu-satunya, banyak sebenarnya bank-bank swasta gitu ya. Tahu gitu mah dari kemarin gue tetap ngedepin duit gue di Saweria. Tapi kemarin akhirnya gue cairin juga kan, soalnya takut ada hack dan segala macam gitu loh. Cuman ya begitu, di bank juga ternyata belum tentu aman-aman aja, apalagi ada kayak ginian, dia nggak sih? Maybe BCA atau bank daerah sini, cuman kantor gue mau saya join kerjasama BSI buat penggajian karyawan. Ya maksudnya jadi buka buku tabungan baru buat sekedar nyimpan gaji gitu cuy. Iya gak sih? Oke, anyway, kita jangan mulai dengan yang berat-berat dulu gitu. Semoga tidak apa-apa dan tidak bermasalah gitu ya. Yang jelas, siang hari ini kita bakal kembali lagi dalam ngelihat segala macam memes yang kalian share, yang kalian repost di Discord Bandar Udara R1. Sebelumnya thank you banget buat para reposter, buat para member yang udah aktif banget ngehibur kita semua dengan nge-share meme di sini. Thank you banget sekali lagi. Bentar lagi gue bakal buka kebun Ramadan ya, menggantikan kebun Tobrut baik dan jahat. Yo! Ya, mungkin sebelum diganti ke kebun Ramadan kita react dulu kali ya sekali lagi. Tapi nanti
Nanti nggak tahu kapan. Yang jelas gue masih ada PR buat bacain konstitusi Ame ID. Terus abis itu kita bakal lanjut lagi buat namatin game horror yang pusing itu. Tapi katanya bentar lagi. Jangan hilangin kebun tobrut, unused kebun. Oke, kita bakal lihat sama-sama meme apa yang kalian kirim. Tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Yang mau support gue bisa like, comment, share, donate, link ada di deskripsi. Terima kasih banyak agar bisa membuat saya makan hari ini. Lanjut. Jurai Stripper. Kucing. Bahasa apa nih? Latin. Buset, kucingnya jago banget. Buset, kucingnya jago banget, coy. Damn, udah terlatih men kucingnya men. Gila. Oke juga ya, Zer. Some kids fly a drone to Drake's penthouse and played They Not Like Us while he was gambling on the stake. Terus sendalnya ada yang udah nemuin ya, anjir lucu banget. Oh ini editan, oh lagunya editan, oke. Terus ini staging gak sih? Ada yang bilang katanya staging ya, itu cuman akal-akalan Drake doang, gak tau dah. Ramadan ada baca hadis lagi gak om? Sebenarnya gak ada sih Ramadan baca hadis tuh, adanya reading with Om Ray. Nanti deh gue ke Gramet deh. Gue pengen cari ada buku yang bagus gak buat kita bacaan bareng-bareng. Bentar, Wali Songo itu penyebaran Islam di Pulau Jawa doang ya? Bukan di Pulau Sumatera, Kalimantan juga ya? Tolong dong, ada yang tahu nggak informasi tentang Wali Songo? Gue pengen baca sebenarnya. Ya antara itu atau buku tentang sahabat Nabi, ngelanjutin reading with Om Ray kita yang setelah Nabi Muhammad meninggal. Ada di luar Jawa. Maksudnya tokoh dari masa Umayyah sampai Utsmaniyah. Di luar. Oh, ada juga di luar Jawa. Di luar Jawa paling Maluku doang. Oh. Berarti emang fokusnya tetap di ini ya, Jawa Tengah, apa namanya, Pulau Indonesia Tengah gitu ya. Tapi relasinya banyak di daerah. Interesting. Yaudah lah ya. Nanti gue bakal ke Gramet dulu, ada buku yang bagus gak buat dibacain, terus habis itu gue bakal putusin. Sebenarnya ada satu buku sih yang belum gue baca sampai sekarang. Sahih Bukhari Muslim. Yang segini gini nih tebalnya belum gue buka itu. Oke, bakal banyak banget kalau misalkan gue kira ngebacain gitu ya. Jadi let's go. Jaja, ini adalah mahakarya yang sangat luar biasa. Lukisan tikus dalam Garuda, karya seniman asal Banjarmasin, sukses bawa pesan mendalam. Selalu seniman ya, yang merasakan dan juga langsung aware gitu tentang permasalahan negara. Ngelibat main dari dulu sampai sekarang loh. GG banget emang. Mereka yang sangat sensitif anjir. Jeki 234. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Ini konteksnya Sukatani gak sih? Gue pengen buat video ngopi tentang bedah lirik Sukatani dah. Soalnya gue pengen tahu apakah beneran layak untuk di take down atau tidak gitu. Lirik lagu Bayar Sukatani, coba gue pengen tahu. Ini ya. Coba mau bikin SIM bayar polisi ini benar. Ketilang di jalan bayar polisi ini benar. Touring moge bayar polisi. Coba. Kita minta konfirmasi lewat chat GPT. Apakah benar touring motor gede bayar polisi? Tidak ada mewajibkan gede untuk bayar polisi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengawalan resmi oleh polisi, pengawalan oleh pihak swasta, pak di lapangan. Oke. Opsional. Angkot mau ngetem bayar polisi. Angkot mau ngetem. Seluruh media udah diajak makan malam. Tahu gue itu. Apakah benar angkot mau ngetem bayar polisi? Tidak bayar polisi agar bisa ngetem. Namun di lapangan sedang terjadi praktik pungutan liar oleh situasi. Oknum. Universe perasaan udah sempet bahas lirik Sukatani walau nggak MD Universe itu siapa? MD Universe siapa? Oh, oke. Jangan itu mereka yang bahas, gue beda.
Muter gitu kan nggak boleh pelan. Kalau pelan overheat karena mesin gede. Rata-rata kan macet di jalan Indo nggak bisa muter gede. Jadi sewa polisi biar jalannya lancar. Oh itu penjelasannya dari Om Topik. Oke. Om Topik kagak ngisi seminar lagi. Mau bikin gigs. Apakah oke. Apa benar mau bikin gigs bayar polisi? Secara resmi tidak ada, tetapi memang ada prosedur yang harus dipenuhi termasuk izin keramaian dari kepolisian. Pungutan liar oleh oknum selalu ada ya. Kalau ada oknum itu termasuk kalau semua harus diurus sesuai prosedur biar acara lancar. Nyalain tombol cari di paling bawah biar bisa searching di internet. Oh ya, oke. Melapor barang hilang. Apakah benar? Menalar nih maksudnya apa menalar? SPZ. Melaporkan banknya tidak buat selain gratisnya disediakan untuk masyarakat. Akhirnya berbagai sumber, jika dalam proyek itu petugas meminta bayar untuk melaporkan hilang atau tidak akan dibenarkan. Oke. Oh ada sumbernya maksudnya. Oh, caca. Oh gitu. Menalar. Belum lihat gue, belum tahu gue semua jawabannya. Maksudnya about cost for reporting lost items. Pakai bahasa Inggris coy. Oke. Gini doang anjir. Culun anjir fitur nalar. Oke lanjut. Kayak reasoning bang, kayak diajak mikir gitu bisa masuk akal. Oh oke. Lukaze. Awas monte. Ini foto powerful banget sih sumpah. Kacau. Ngintel diintelin. Dia mau kemarin tuh. Lucu banget coy. Rashid. Always has been. It's actually Joko with 3 period. Oke, Spectre. Kecika. Kecau, Jaja. Sunat ya sayang, nanti balik. Itu kalau sampai berjamur gimana? Terus ada lumut-lumut. Nubayan anjing. Spot kapal. Kontol. Kasar. Itu siapa yang kanan? Holo Hero ya? Holo apa sih yang laki-laki tuh lupa gua. Holo Star ya? Yang kanan Holo Star. Bang bisa kali ya abang buat grup bernama Domtol ID. Lu aja lah. Ini adek. Holo Hero. Oh ini adek. Haha dijajah bangsa sendiri. No! Ternyata omongannya Pak Soekarno bukan sekedar omongan tapi propesi ya. Apa nih? Propesi. Gimana sih? Propesi. Ya, proposi nubuat. Tahu nggak nubuat artinya apaan? Prediksi. Fortuna. Why don't you play with other kids outside? Kids outside. Anjir doi cosplay. Doi cosplay menjadi seseorang yang tidak ada hak untuk menjelaskannya lebih lanjut gitu ya. Cuma yang jelas fun fact aja gue pernah disalib waktu ikut paskib. Tapi salibnya nggak segede gini ya. Salibnya cuma seukuran ini gua doang, apa namanya pundak gua doang segini. Sama apa namanya kayu lurus. Terus gue disuruh tegak gitu. Anjir tuh sumpah pegel banget 30 menit gue disalib kacau. Bukan dari lu dijajah bangsa sendiri karena gaji dia bulan dikorup. Ya kan ada bangsa Jepang juga. Yang mereka sendiri udah lupa itu. Bener ngejajah kita atau kagak. Nemu lagu bagus sosmed cuma bagus di salah satu partnya doang. Lagu apa ya?
Garam dan madu ya. Lagu apa yang kayak gini ya? Kebanyakan lagu-lagu opening anime anjir yang kayak gini. Malam chaos ini sosok yang disebut sebagai Yesua Masiah dalam bahasa Ibrani. Hai halo bro. Lagu apa ya? Ntar. Aku bodoh. Enggak, itu bagus semua lagunya. Jujutsu Kaisen. Enak juga itu tapi liriknya. Bling bang bang born lagunya bagus anjay. Yang berbau fakta sudah tidak boleh. Ya sudah. Kita Sorry baru join BTW kayaknya gue salah denger lagu Sukatani. Kita semua jadi tahu anjir siapa itu Sukatani gara-gara fenomena ini. Aku dibegal, dibantu polisi. Aku mau nyebrang, dibantu polisi. Aku mau Lucu sih kalau misalnya pada akhirnya Sukatani bener-bener menerima jadi duta ini ya yang ditawarin sama polisi ya. Iya di mana ada sendiri. Saya dari Probolinggo. Saya puas banget sama kinerja. Tapi enak-enak juga tuh lagunya. Saya kena tilang dan pada saat ditilang tidak ada namanya pungli-pungli. Karena saya kemarin habis bikin SIM, tidak ada bayar-bayar. Aku cinta polisi. Karena waktu itu saya dicopet dan saya langsung menelpon 110 dan polisi langsung datang. Aku cinta polisi. Hai, gue Sandi. Gue gak mau bohong kayak lain, gak mau. Ini mas. Bikin SIM nggak bayar, bikin SIM bayar, ada proses, jadi ada bayar administrasinya. Orang-orang mungkin bilang bayar itu karena pakai pungli, tapi sebenarnya nggak pakai pungli juga harus bayar. Gua bikin SIM nggak pakai pungli, nggak pakai jalur cepat gitu kan. Lucu tuh. Jadi gue pernah bikin SIM 2 kali. SIM pertama gue dibikinin sama nenek gue. Which is itu sepertinya bayar. Bayar jalur khusus. Yang kedua gue coba pengen bikin sendiri. Dan alhamdulillah one try bro. Ngeri gak sih? One try coy, gila keren banget. Adek gue 3 kali gagal. Dongo. Udah gue bilang lu belajar dulu dikit-dikit jalur-jalur apa namanya kendaraan itu ada di mana. Serius gue one try, serius. Jadi kalau misalnya pengen bikin SIM, sebenarnya tergantung dari polsek gitu ya atau kantor polisi di daerah lu. Apakah emang menormalisasikan hal-hal yang emang banyak banget oknumnya atau tidak gitu. Alhamdulillah di daerah gua itu kayaknya nggak terlalu, tapi meskipun nggak terlalu ada aja yang nawarin gua. Jadi waktu pertama kali gua buat SIM itu kantornya beda sama yang gua gua bikin SIM yang jujur gitu ya maksud gua. Kalau misalkan ada gue gak mau kasih tau lah tempatnya mana. Ya, yang jelas kita cerita waktu gue bikin SIM yang ini dulu ya, yang one try itu ya, yang one try dan nggak pakai oknum gitu. Jadi gue udah ditawarin 2 kali tuh. Waktu gue pengen nyobain, yang pertama di parkirannya, yang kedua di depan kantornya. Dan itu gue lihat seragamnya seragam polisi juga. Mas ini mau pakai jalur cepat atau gimana mas? Nggak langsung lihat. Jalur cepat maksudnya apa ya pak? Ya bisa langsung gitu tanpa tes. Oh enggak deh pak, saya coba dulu gitu. Ya udah. Oke siap, langsung ke sana saja. Gue langsung ke sana. Terus habis itu urus berkas dulu. Habis itu tes. Kalau nggak salah tuh psikologi atau psikotes gitu. Pokoknya tes pertanyaan-pertanyaan gitu tentang logika ya nggak sih? Yang gampang lah nggak harus belajar itu. Terus habis itu setelah kelar langsung tes kesehatan. Nah tes kesehatan ini agak sedikit tricky karena gue buta warna parsial. Sementara tes kesehatannya itu ada cek buta warnanya. Tapi di kantor polisi yang tempat gue ini, tempat gue daftar itu petugasnya atau dokternya masih memperbolehkan yang buta warna parsial. Soalnya yang paling umum itu harus bisa membedakan warna-warna dasar. Sementara buta warna parsial itu masih tetap bisa lolos gitu. Bahkan yang buta warna pun masih tetap bisa ngeliat kok. Yang penting bisa tahu aja perbedaan warnanya apaan. Meskipun tetap dikasih buku isyarat juga ya. Kalau si mobil gimana sama, si mobil juga kayak gitu. Bedanya kalau misalkan mobil itu ya lu harus ke polsek yang lebih gede lagi. Kalau gua waktu itu ke Polres Kota Bogor. Bukan Kota Bogor sih.
Pokoknya di daerah-daerah Pomat gitulah kalau gua. Nah, jadi kalau misalkan motor dan juga mobil itu apa namanya jalan praktiknya itu setelah lu tes teori dulu, dan teorinya itu sama, mau itu motor atau mau itu mobil kayak gitu. Jadi tes teorinya itu nggak cuma tentang rambu lalu lintas ya, tapi juga tentang apa namanya studi kasus gitu. Lu harus ngejawab kalau misalkan lu ada di jalur mana gitu terus lu mau belok, nah mengutamakan kendaraan yang mana dulu tuh di jalan tersebut. Nah pokoknya nggak jauh-jauh soal itulah. Akhirnya setelah apa namanya lulus tuh, meskipun gua dua-duanya mepet ya, kalau nggak salah tuh syaratnya 70 poinnya, gua waktu itu 72 sama 76 atau 75 gitu. Mepet coy. Iya, terus habis itu akhirnya setelah lulus langsung tuh praktek. Nah praktek ini lu bisa milih kendaraannya. Kendaraannya tuh mau yang Matic atau mau yang Gigi kayak gitu. Di kantor gua kayak gitu. Nah yang lucunya adalah nih, yang lucu waktu pengalamannya motor. Jadi waktu pengalaman motor gitu kan, setelah kita lulus tes teori, kita langsung ke area ini kan, prakteknya kan. Nah di praktek kita disuruh nunggu dulu, soalnya kan masing-masing. Waktu zamanin gua itu ngendarain kendaraannya pakai angka 8. Sekarang katanya dipermudah kan. Dulu angka 8 tuh. Dan kalau misal motor itu nggak cuma 8, jadi ngeliak-liuk gitu. Nah ada satu orang tuh waktu gua nunggu, ada satu orang yang sepertinya dia pakai jalur khusus. Dia pakai jalur khusus, terus abis itu nanya ke polisinya, Mas, Pak ini jalur praktek? Iya. Ya, terus abis itu, oh saya dapat ini dari Pak ini, kata gitu. Oh ya udah langsung tes aja. Kan gue agak sedikit kesel gitu ya. Kayak anjir, enak banget gitu. Terus abis itu akhirnya dia tes kan. Nah, sebelum tes harusnya lu pakai helm dulu. Nah, sedangkan dia langsung nyobain motor, langsung tes gitu, ngek. Terus abis itu, udah Pak? Ya udah. Yaudah sana kamu pergi. Nah dia nih gak lulus karena gak pakai helm. Kata polisi. Aja lucu banget. Aduh sehat. Lucu banget. Iya dia asal nyelonong gitu. Orang-orang kan kalau misalkan tes praktek pakai helm dulu ya, dia kayak langsung milih motor, ngendarain gitu ya, udah gitu. Polisi ini, gue gak tahu apakah beneran dia gak lulus atau kagak gitu ya. Cuman yang jelas lucu aja sih di bagian itu. Akhirnya gue juga ngendarain, gue milih pakai motor Beat. Saya menurut gue motor Beat paling gampang buat belok-beloknya kalau misal motor. Terus kalau misal mobil alhamdulillah sama gitu ya waktu itu. Kayak Karimun juga. Terus habis itu akhirnya selesai, langsung tes, langsung tunggu percetakan. Ya kira-kira 3 jam 4 jam udah kelar lah kalau misalnya gak ngantri ya. SIM gitu. Bayangin berapa orang yang meninggal gara-gara banyak orang yang gak pantas dapat SIM malah dikasih. Nah itu dia. Itu problemnya coy. Dan emang oknum-oknum yang mempraktekkan lu gak harus tes itu masih ada. Kayak gitu. Dia pas itu pakai motor. Oh lu pakai motor sendiri. Nah iya gitu kan. Ada yang pakai kendaraan pribadinya sendiri, ada yang kagak. Kalau gua sih disediain waktu itu. Lucu banget. Oke lanjut. Lukaze 89. Apa nih? Coklatos. Enggak, gue gak tau konteksnya apa. Gimana ya aku? Ini apa? Ini ternyata gak coba Genshin doang ya yang Borno. Sepertinya Wa juga deh. Basically all games gacha man. Hey thumbnail, let's go. Adit sudah capek ngurus Donto. By the way, fun fact aja, di next ngopi gue bakalan buat video pembahasan kenapa Dennis itu dontol. Dan sudah dikonfirmasi sama pihak animation nih. Ya, bakal seru banget. Rashid is here. Anjir dia role play platform zombie anjir. Kamu akan mati. Bentar, ini dia main Roblox. Kentang. Ada soundnya anjir. Wah bang, gak mau gila sendirian.
Ini maksudnya apaan ya? Togawa Group. Ini ada meme apaan? Cozy, thank you kedua gua. 1 hour of Enon sings Togawa Group. Aduh, gua gak nonton anime coy. Dulu pas gue bikin SIM pas depan gerbang Power ditawarin sama cowok dan gue tolaknya itu. Tadi gue juga udah bilang. Lanjut apa not Tracy. Nah bro, why they got this background at Best Buy? Ya mungkin itu keinginannya dia kali buat jadi punya badan yang berotot. Yang lagi disorot fans ada Sakamoto versi live action tapi namanya jadi Sakamote. Kok jadi malah mirip Dontol ya? The hell. Ya lanjut Henry Zing Pangchong. Weh baru datang, welcome Hendra, welcome. Oh ini Hendra. Lempar sendal, gak sadar. Rizal, pick anime opening. Asik. 就为那为买乖，在往生为上边去，干为好。大了。Ini apaan anjir? Tau gitu gue ikut umroh. Random banget. Rashid is here. POV, perbedaan WNI yang ikut tren kabar aja dulu. Yang pergi ke Jepang, yang pergi ke Kamboja. Anjay, anime gitu ya. Jangan-jangan Elaine Celestia ke Jepang karena pakai hashtag kabur aja dulu juga. Kita cuy, ada yang salah cuy. Putis. Lu sadar gak sih? Ecchi ke Jepang pas banget ketika orang-orang menggaungkan hashtag kabur aja dulu. Kita di sini di SCAP, kita nggak bisa kemana-mana. Aduh, gue ketawa lagi. Kita nggak digaji. Disuruh kerja 15 jam. Kerja 15 jam. Kalau nggak capai target kita dipukul, disiksa, di strum. Kamu juga ada thriller mafia kartel. Nah ini bukan orang-orang yang ikut hashtag kabur aja dulu anjir. Orang-orang yang pakai hashtag kabur aja dulu kan juga menghimbau gitu untuk nggak menggunakan cara-cara yang emang tidak resmi gitu untuk kabur dari Indonesia, ya nggak sih? Natalia apa nih? Kira-kira ini situasi anjir atau buset? Seseorang mengkoleksi klip VTuber ketika kentut. What the fuck? 18 threads viewer fetish kentut ini lucu dan creepy di saat yang bersamaan. Jadi kemarin aku iseng cek klip by viewer dan aku menemukan seperti yang ada di foto. Ada orang klip setiap aku kentut. What the? Orang-orang terus berevolusi ya. Berevolusi kebalik. Nah itu loh. Klipernya Alicia Ravena. Fetis kentut, the freak. Tapi ada alasan juga ya, pada akhirnya banyak banget konten-konten disturbing gitu yang makan-makan tai gitu kayak Sukatoro dan segala macam anjir. Karena emang ada manusia-manusia yang menyukai hal seperti itu cuy. Artefak dari 2018 konteks motor dia dimaling, kocaknya platnya gak diganti dan masih dibawa maling sampai ke salah satu kampus di Jakarta. Padahal motor korban hilang. What the hell? Platnya dia gak diganti dan masih dibawa sampai ke... What the...
Bantu saya sendiri beli motor Beat hitam 2011. Motor Beat hitam BM 2808i dimaling, pengen miliki Beat hitam kembali. Jadi sedih banget coy. Lanjut apa nih Masyir 31. Penghinaan terhadap orang-orang botak. Jangan kasih lihat gambar itu ke Bang Nopal, oke? Jurai Stripper. Penasaran kenapa madu bisa manis? Mari kita mikroskop. Menarik. Udah ada konten kayak gini gak sih di Indonesia? Kalau ada kayaknya keren dah. Kalau belum ada kayaknya keren dah. Bisa nih jadi bahan-bahan video reels. Daripada lu nge-spam bos meta Facebook. Tolong berikan aku algoritma dan FYP. Gue harusnya expect bakalan keluar dia anjir. Sumpah. Atau seenggaknya karakter-karakter anime lah. Enggak deh ya. Jadi lu kalau misalnya pengen mengkonsumsi madu, belilah madu yang original kalau bisa. Tapi emang yang original tuh mahal banget. Kayak meskipun original pun ada persentasenya. Apakah madunya tinggi atau masih ada gula tambahan. Biasanya madu-madu yang lu temuin di minimarket gitu kayak misalnya Alfamart dan Indomaret itu udah ada campuran gulanya meskipun ada cap kalau misalnya ini madu asli kayak gitu. Silakan cek dah. Dan udah ada yang ini juga kok, udah ada yang nge-research juga kalau nggak salah. Nah, sementara madu-madu yang asli biasanya lu bisa temuin kalau nggak di marketplace gitu ya, atau di market-market yang gede lah, kayak misalkan ya mall gitu dan segala macem. Lu mungkin bisa menemukan madu yang benar-benar asli. Tapi kalau misalkan yang di minimarket biasanya udah pada campuran semua. Makanya kalau misalnya banyak-banyak makan madu dari itu bakal batuk. Karena apa ya? Karena ada campuran gulanya kayak gitu. Madu hutan itu udah nggak usah ditanya lagi coy. Udah jelas ya. Jadi itu madu asli. Saya enak plus menyehatkan. Ya, madu itu menyehatkan. Madu yang asli itu kalau kata ibu negara itu madu yang kalau misalkan tumpah nggak ada semut. Yang ngerubungin kayak gitu. Klaim madu asli tanpa komposisinya nggak 100% madu, betul. Madu asli biasanya kisaran 50.000 ke atas atau mungkin lebih mahal coy. Keep coba kita lihat Google. Bagaimana cara? Kaget sih, ternyata benar banyak madu yang ada campuran gulanya. Nah, ini maksud gua. Ocang, thank you udah nambahin konteks obrolan gua. Ada gula campuran atau enggak di madunya. Dan dari hasil yang udah keluar ini, beneran dong ada madu yang ada campurannya. Gak semuanya sih. Ini kelihatan di sini. Ini per mil C13-nya yang ditemuin dan ini bisa dihitung. Jadi kita dapat persentase gula yang ditambahin. Terus biar gampang lihatnya, udah dirangkum kayak gini. Ini makin ke atas, artinya terindikasi makin banyak penambahan gulanya. Dan kayak di kelompok sini, ini udah madu-madu yang tambahan gulanya tuh terindikasi di atas 75%. Ini parah banget sih. Padahal ini konten pinter banget menurut gua. Dia juga aware kalau misalkan ngasih tahu nama produknya langsung bermasalah, makanya dikasih inisial. Gigi banget emang. Bagaimana cara membedakan membedakan madu asli atau palsu? Madu asli tidak meninggalkan rasa lengket di lidah setelah dicoba. Madu asli memiliki, ini dari mana nih konteksnya nih? Diburu ilmu cara mudah mengetahui, oke. Ya sorry banget ya gue pakai AI-nya Google ya, biar lebih cepat aja kita ngebahasnya. Madu asli memiliki varian warna yang dapat berkisar dari cerah hingga gelap. Oke. Madu asli itu oke. Tekstur, madu asli memiliki tekstur yang kental dan tidak mudah bercampur dengan air. Madu asli tidak akan meninggalkan noda basah di atas tisu. Cara menyala ketika dibakar. Madu asli mudah terbakar. Celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Madu palsu tidak akan menyala karena sudah terkontaminasi zat lain. Yang membedakan madu asli dan palsu. Letakkan sedikit madu pada ibu jari. Jika lengket berarti palsu. Oh gitu. Oh lengket. Dari lengket coy. Cara ngebedain yang paling ininya. Paling bagus ya. Manaskan madu dengan sendok di atas lilin. Jika jadi karamel dengan cepat dan tidak berbusa, berarti madu asli. Oh iya, kalau berbusa biasa udah ada tambahan gulanya ya. Lu pernah gak sih bikin gulalian gitu? Pernah tuh gue tuh. Jadi kan gue miskin ya. dulu kan sekarang ya alhamdulillah udah berkecukupan insyaallah. Dulu kan gue
susah gitu buat minta duit ke nyokap bokap. Jadi kalau misalnya teman-teman gue yang dia beli permen gulali gitu yang biasanya dibentuk jadi burung jadi apa gitu, gue nggak bisa tuh. Akhirnya gue bikin sendiri dari gula yang ada di dapur. Ya kelar-kelar dimarahin gitu ya. Tapi dari situ gue tahu gimana caranya buat gulali. Tinggal gula aja terus habis itu dipanasin dikit kan pakai pakai api, terus habis itu diputer-puterin biar seenggaknya nggak mengendap. Nah biasanya kalau misalkan gula itu langsung blubuk gitu, ada ininya men, ada busa-busanya. Bang ada madu yang emang lebahnya yang dikasih gula bukan nektar. Oh, gue baru tahu Kurnia. Oh ya. Oh, apakah madu hasil lebah dikasih gula menyehatkan? Madu yang dihasilkan lebah sudah mengandung gula alami sehingga tidak perlu ditambah. Nggak gini maksudnya. Ada. Coba chat GPT. Madu alami bukannya gulanya udah tinggi ya? Iya makanya kalau misalnya ditambahin gula lagi lebih ngeri. Madu yang dihasilkan oleh lebah yang diberi makan gula tetap mengandung beberapa manfaat, tetapi kualitasnya lebih rendah dibanding madu murni dari nektar bunga. Kandungan nutrisi berkurang, komposisi gula berbeda, potensi manfaat kesehatan berkurang, resiko adanya gula tambahan. Kesimpulannya, meskipun madu dari lebah yang diberi gula masih bisa dikonsumsi, kualitas dan manfaatnya lebih rendah. Ya secara kualitinya lebih rendah men. Berarti emang ini ngaruhnya ke grade. Ya. Biasanya kan kalau misalkan sayur pun ada grade-nya kan, ada organik, ada yang emang pakai pestisida dan segala macam ya gak sih? Jadi tetap madu asli, cuman emang nutrisinya beda, betul. Lanjut, apa nih? I think I'm B. Which one? What do you mean? Bisexual, bilingual, bipolar. I know. Sudah seminggu ku makan telur. Jeki 234. I'm so proud of myself. I always wanted to graduate. Just kidding, it's porn. Dan ironinya adalah ada beberapa orang-orang yang emang kuliah pada akhirnya memutuskan untuk berhenti ya di luar negeri, katanya gara-gara cuan dari buka aurat lebih banyak. I'm so proud of myself. I always wanted to graduate. Just kidding, it's porn. Gampang banget ya ngomong ya. Lu kasih 89. Shout out to a girl with a mouth shaped like the grill of an Alfa Romeo. Gotta be one of my favorite genders. Apa? A girl with a mouth shaped like a grill of an Alfa Romeo. Hah? Grill of an Alfa Romeo. Apaan anjir? Grill of an Alfa Romeo. Oh, maksudnya mobil. Oh, maksudnya spakbor depan mobil ini. Oh, kayak pick gitar. Oh itu. Oh iya, padahal sih udah dikasih tau ya. Baru tahu coy, maaf ya. Nih, Skrik. What are you all talking about? The dad went to get some milk. Oke, alright. Lanjut. Apa nih? Not crazy. Basketball can never be this serious. Anjay. Setelah nge-score langsung patah tulang anjir. Juras Reaper. Rean, WhatsApp berita lama Bogor Kota Gay muncul di internet terus di tukang cukur Bogor, stiker nama orang plus nama makanan, Amba Tukam, Bunda Rahma, Kangkung, Prima Sumhimor, tukang cukur Bogor pindah ke Ngawi, grup Sungut Lele muncul, karakter Jomok yang lain muncul, stiker Jomok makin banyak, stiker nama orang plus nama daerah, joget Ngawi masuk TikTok, meme Mr. Ironi, bibir tebal, Ngawi musikal, Jomok mulai sepi dan ditinggalkan orang Facebook.
Jomok masuk ke TikTok, Amba tuh kamu rame lagi di TikTok layar Ambatron Labubu jadi Amba Labu rame di TikTok. Popmi kewer sabar ya Azril Andri Barbershop. Alhamdulillah ya Bogor mulai terbebas gitu sedikit dari kutukan Bogeh, alright. Sekarang udah ke Ngawi gitu, alhamdulillah. Kemarin tuh gue sempet panik tuh ada berita katanya kan kumpul-kebo laki-laki semua gitu. Gua kira di Bogor, ternyata di Jaksel, yeah. Nama Bogor sudah mulai healing anjir. Damn. Lihat Rijal, Hollywood could never. Om Rijal lagi apa nih? Nah. Anjir jump shoot man. Oke, gua tahu ini dari mana. Gua tahu ini dari mana. Men, lu tuh cuman terlalu ngebully orang-orang India anjir, sumpah. Kita tuh sama India kekuatan gravitasinya berbeda anjir. Di Indonesia atau di negara lain gitu ya, itu kan 9,8 meter per second. Di India itu kayak Mars, 5 meter per second. Jadi kalau misalnya loncat emang agak mengapung dikit gitu loh. Lu parah lu. Lu gak bisa asal ngebully dia men. Ini emang secara gravitasinya beda gitu loh. Iya gak sih? Mereka juga udah technological advance man. Macam forever. Ada hukum gravitasi sendiri betul. I'm gonna act super cute. Oh lucu banget. Sumire. Masyarakat tiga laya juga aman. Bung, lainnya paham ake cek awako. Lu berdua ngomong apaan kocak dan raso indah. Ini apaan? Konteks dong, gua gak ngerti men bahasa ini coy. Aduh. Fortuna my dad keyboard. Gila. Itu berarti menandakan kalau misalkan bapak-bapak selalu percaya terhadap anaknya. Bahasa Minang om. Oh itu bahasa Minang. Oh emang bentar ini Bung Hatta kan? Bung Hatta orang Minang ya? Coba Muhammad Hatta asal daerah. Oh iya betul Bukit Tinggi. Oh gue baru tahu men. Oke, kita harus mikir calon presiden atau calon pemimpin kita selanjutnya jangan dari Pulau Jawa lagi deh bro. So, entah kenapa nih ya, kalau misalnya gue lihat sejarah-sejarah gitu ya, kayak banyak banget yang menjadi tokoh yang keren gitu ya, berasal dari luar Jawa. Ya kayak contoh yang paling inilah, yang paling jelas lah, presiden misalkan. Kayak coba dari semua presiden, mana presiden yang bukan dari Jawa? Ada kan Pak Habibie. Sekarang lu lihat performa Pak Habibie. Mantan wakil presiden ya. Iya, Pak Yusuf Kala aja itu dari Sulawesi anjir. Iya, Pak Yusuf Kala dari Sulawesi Selatan. Lo udah bisa tahu dari logat nih. Dan gue ngelihat kaget ini Pak Muhammad Hatta dari Bukit Tinggi. Biasanya orang-orang yang dari luar Pulau Jawa tuh kompeten semua men. Kalau misalnya pada akhirnya mereka jadi orang yang berhasil, serius deh. Dan gue ngelihat dari tokoh-tokoh ini gitu loh. Ya meskipun pada prosesnya Pak Habibie naik bukan karena proses demokrasi gitu ya. Entah kenapa kayak negara kita tuh kena kurs gitu. Sekalinya dapat calon yang bagus gitu. Langsung tidak gitu. Emang menurut gue nih ya, yang paling mending emang Pak SBY sih. Maksud gue di antara yang lain ya. Maksudnya beliau itu ini buat gue pribadi. Gue tahu mungkin sebagian dari lu semua pada ada yang kurang suka sama Pak SBY atau apapun itu gitu ya. Tapi untuk gue sendiri yang merasakan programnya mereka,
zamannya PSBY kayak misalkan pendidikan gratis tuh. Yang gue inget banget SMP gratis itu zamannya PSBY kan. Gue waktu itu belum bayar SPP 2 juta. Siapa bisa menguasai Jawa? Itu masalah politik aja sih Om, nggak ada hubungannya sama ras. Jawa adalah kunci. Gimana ya? Yang negeri betul. Gue waktu itu negeri kan. Ya sekarang kan stigmanya mau negeri mau swasta sama aja. Zaman dulu ada stigma mendingan negeri karena lebih murah gitu loh. Itu berarti apa? Itu berarti pemerintahnya beneran kerja gitu loh coy. Ya sekarang juga kerja gitu. Cuman ngerasa banget gitu zaman PSBY. Gua kalau nggak salah tuh nunggak 2 juta itu SPP, inget banget waktu SMP. Bukan nunggak sih, belum bayar. Soalnya kan bayarnya itu harus nggak diwajibkan langsung di awal kan. Terus tiba-tiba ada pengumuman SMP digratisin. Nyokap gue seneng banget itu. Ingat banget gue. Terus SMA pun bisa terbantu juga gue dengan beasiswa yang dibuat sama PSBY. Itu keren banget sih. Kerasa banget coy. Dan yang paling gue rasain ketika ada kontra sama PSBY itu kenaikan harga BBM. Itu gue paling inget. Naiknya tuh beberapa perak, tapi di demonya sampai berjilid-jilid sampai ada yang ngebakar foto PSBY. Itu gue inget banget itu. Meskipun waktu itu gue SMP atau SMA gitu. Ya gak sih? Sekarang, ini gue kaget nih. Sekarang BBM naik terus tapi kok gak ada yang demo, gak ada yang protes gitu ya. I don't know bro, mungkin apakah standar orang-orang udah terlalu menyepelekan kebijakan pemerintah atau kayak gimana gitu ya, yang emang berpengaruh sama hidup mereka atau kagak. Cuman buat gue sendiri sih, kalau misalkan pemerintah itu kerjanya bener, lu bakal bisa ngerasain kok manfaatnya meskipun lu itu nggak tahu kalau misalkan mereka itu bekerja buat lu kayak gitu. Ada bang demo BBM dulu yang waktu Pertalite naik dari 7K ke 10. Oke, itu gua nggak tahu. Zaman saya kuliah dapat bidik misi. Iya, bidik misi masih ada nggak sih? Kita pernah hampir 3 kali non Jawa jadi presiden. Tan Malaka pas ngelawan Soyeta karena Kalijati, tapi dilarang Syahrir karena Jawa terlalu dominan dan Jawa susah jadi. Oh shit, infonya bagus banget. Bidik misi jadi KIP. Standarnya udah beda om. Coba nonton diskusi baru sama SB. Kelihatan arah dan standar kebijakannya emang beda. Kan gue udah bilang 5 tahun ini survive. Oke, gue doain kok lu pada, sumpah. Yang terbaik buat kita semua. Semoga kita bisa selamat gitu ya. Ya. Ketika seorang presiden suka gak peduli sama pejabat, saya keren bang. Ketika seorang presiden suka gak peduli sama pejabat, iya. Betul banget. Makanya paradoks. Kayak meskipun presidennya itu ngelakuin untuk rakyat gitu ya, kalau misalnya pada akhirnya ada yang tidak suka gitu dari pihak pejabat, ya bakal dilengserin juga. Kayak gitu. PDIP sebagai oposisi kali ini melempem karena ada kasus PDIP oposisi masih aja lu percaya. Kalau misalkan mereka bilang oposisi mah ya udah dari pilkada anjir, awal pilpres tuh setelah penetapan PDIP oposisi. Ya mungkin ya orang-orang masih ngira gitu, soalnya kan ini masih sistem demokrasi, harus ada oposisinya kan. Kalau kagak bukan sistem demokrasi namanya kalau kayak gitu. Itu yang namanya politik. Stabilitas nggak dijaga lewat bawah doang, tapi atasnya juga harus dirawat. Ya dirawat sampai ini ya, sampai busuk. Presiden bisa dilaksanakan oleh perwakilan rakyat, makanya rakyat harus bisa milih perwakilan yang benar. Masanya rakyatnya juga dontol ya. Pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya ya, jadi lo bisa lihat kayak gimana nanti 5 tahun ke depan. Would you rather have a gigi or double it and give it to Mori? Aku pengen sama Mori. Lanjut apa nih? No debat. They known as the big three. Mewalik, Ahmad Saiful, buka baut, disabilitas punya. Ini apa? Ini apaan? Konteksnya lucu banget. Nama Facebooknya kentut. Ahmad Saiful buka baut.
konten FB. Presiden lembaga yang jujur aja pasti bilang sering konten bagus. Konten berkebun bagus semua mereka, konten FB edukasi. Oh shit, Mewalik coba kita lihat. Mewalik. Jadiin ini kali ya, ngopi kali ya. Jadiin ngopi kali ya. Bagus nih. Iya, kita selalu talking shit about ini anjir. Mama Facebook, kalau misalnya ada konten yang bagus mah ya kita inilah kasih tahu lah ke orang-orang. Toko budidaya tanaman dan alat berkebun. Oh. Wow. Sarang lebah siap dipanen ketika umur 10 sampai 15 hari setelah musim berbunga di kebun lokasi. Baru aja kita ngomongin soal madu. Lebah-lebah ini bisa digembalakan ke kebun kopi, kebun jagung, ataupun kebun randu. Satu kotak lebah isi 7 sampai 8 sisir, mampu menghasilkan 5 sampai 6 kg madu murni. Dan bisa dipanen setiap 10 hari sekali sampai musim bunga berakhir. Jika ada sarang yang terbentuk di luar sisir kayu, akan dilelehkan dan dicetak kembali untuk menjadi pondasi sarang yang baru. Wow. Yuk kita mencicipi madu asli, madu randu. Manis banget, kental banget, enak dan manis. Kan udah gue bilang, orang-orang yang buat konten-konten di Facebook itu udah 3 langkah di depan konten kreator biasa. Anjir, kenapa? Karena mereka dasarnya udah pada punya kerjaan. Sementara konten kreator yang biasa lu lihat di media sosial gitu ya, itu ya kontennya kerjaannya emang konten. Sementara mereka itu udah jadi pekerja dan emang nge-share gitu segala macam tips-tipsnya. Kalau yang bagus ya, kalau misalnya yang jelek ya tentu saja kalian akan di-spam sama postingan-postingan bos Meta Facebook. Dan ada kelanjutannya anjir. Ada kelanjutannya, itu masalah sumpah. Jadi lagi rame lagi tuh di Facebook. Postingan berita yang ngasih tau kalau misalkan Mark Zuckerberg nge-PHK-in karyawan Facebook. Terus mama pada panik kan. Di Facebook. Ya ampun, bos Meta, jangan jahat-jahat amat dong. Mereka ngiranya mereka juga bakalan dihapus anjir akun Facebooknya. Nih FB kerjaan jadi ngonten. Ini keren banget men. Jika Anda salah dalam merawat terong sambung pucuk, dalam satu pohon akan menghasilkan. Kesel banget gue, musiknya juga kayak Harvest Moon lagi. Begini cara mencegahnya. Pertama, ketika bibit datang dari seller, pindah ke pot ukuran minimal 40 cm. Kedua, ketika ada tunas baru muncul dari batang bawah terong, segera potong dan buang. Jangan dibiarkan tumbuh, karena batang bawah ini berasal dari terong pokak, yang buahnya kecil dan sedikit pahit. Berikan juga pupuk NPK dan pestisida nabati seminggu 1 kali. Ketiga, jangan lupa lepas plastik penyambung okulasi supaya batang bisa tumbuh membesar tanpa ada hambatan. Terakhir, ketika mulai muncul bunga, berikan pupuk kalium, misal Gandasil B. Kalau di PHK sama Facebook dapat pesangon nggak? Dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal daftar aja tuh. Ini apaan? Buah mame sapote, bentuk dan aromanya mirip seperti buah sawo, tapi 10 kali lebih besar dan beratnya setengah kilo lebih. Langsung saja kita buka buahnya, kita lihat dalamnya kayak gimana. Tuh, mirip banget seperti sawo. Kayak sawo ya? Sampai biji-bijinya juga mirip tuh, bagus sekali tuh. Stop aja, hampir aja. Seperti ini bentuk daging buahnya. Wanginya mirip. Sumpah ini bagus banget coy. Bagus banget kontennya sumpah. Siapa lagi sih? Ahmad Saiful buka baut. Ini konten otomotif gak sih? Ahmad Saiful buka baut. Let's go. Ini 348.000. Benar.
Konten mekanik. Motor saya malah dikasih duit 100.000 sama ibu ini. Awalnya saya takut sekali karena saya malah diajak ke kamar ibunya. Ternyata saya disuruh buka paket ibunya yang sebesar ini. Setelah saya buka paketnya, ternyata ibunya beli lemari pakaian. Tetapi kata ibunya lemarinya ini 5 pintu. Karena saya baru pertama kali disuruh merakit ini, jadi saya sedikit ragu. Tetapi pelan-pelan tetap saya mulai merakitnya. Dan saya mulai kebingungan karena petunjuk di buku pedomannya tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Di prank anjir. Dan juga tidak lengkap cara perakitannya. Tetapi saya nggak langsung Anjing, makin lama gue dengerin makin pengen gue tampol anjir, yang narasi kentut lah. langsung menyerah walaupun saya sudah berusaha merakitnya selama 2 jam. Setelah saya mencoba merakit hampir 3 jam, saya senang sekali. Saya kira sudah benar semua. Gue pengen dia nyanyiin lagu Tim Tomodachi ya. Tim Tomodachi. Tim Tomodachi. Tetapi saya baru sadar kalau ada bagian yang saya terbalik merakitnya. Nah ini yang bikin orang-orang baik lagi men, karena lucu. Bongkar pasang bodi. Jadi nggak perlu bongkar pasang bodi untuk mengganti komstir Honda Beat seperti ini, karena menggunakan special tool seperti ini akan menghemat biaya dan juga menghemat waktu. Ini sebelum menarasin dia nyimeng dulu aja. Enggak bercanda doang, gua bercanda doang, ya ampun. Ya Allah, nggak bisa ya bercanda sekarang ya. Ah elah. Lanjut teman nih. Disabilitas punya cara. Ganti komstir Honda. Disabilitas punya cara. Bawa deh, bro. 360.000. Coy. The big three, man. Apa nih? Minggu siang fokus ngopi. Oh, ini dia sering buat tips-tips tukang bangunan kah? Kubah drain talang masih lebih tinggi dari permukaan dak, maka untuk keliling tepi pipa harus dipangkas agar tidak ada genangan yang memudahkan tumbuhnya lumut yang jika mengering akan menjadi kerak dan bisa menyumbat atau kubah talang. Untuk memangkas kita gunakan mata diamond seperti ini. Potong sebatas diameter serta ketinggian tepi kubah. Ini maksud gue coy. Ini yang gue maksud ketika gue buat seminar tentang cara jadi konten kreator di zaman sekarang. Bukannya lu nggak punya keahlian terus abis itu lu mikir oh dengan konten gue bakal jadi punya keahlian. Bukan. Konten-konten yang rame sekarang adalah konten di mana lu menjadikan konten sebagai passive income lu. Lu harus punya pekerjaan dulu, lu harus punya keahlian dulu sampai pada akhirnya keahlian lu itu bisa dikontenin. Dan yang gak gue expect ya, saran gue yang itu langsung langsung dipraktekin sama orang-orang dari Facebook gitu loh, bukan dari YouTube, men. YouTube ya balik lagi, gaming lagi, reaction lagi, aci lagi. Sementara kita lihat di sini. Satu hal penting yang harus dilakukan. Kayak mengontenkan karir betul. Tapi lo harus tahu ya, kalau misalkan nggak semua karir bisa dikontenin. Cuman gue yakin, gimana cara lo mengemas kontennya aja, tetap bisa juga kok. Acil lagi, TNM lagi. Permukaan pipa dengan beton terproteksi dari rembes. Pasang kubah atau floor. Bang, tambah pesan 5 rel sebelum puasa bang, dikit lagi tak. Om cuma lu kemana aja men? Kan kemarin kita main Persona. Misal jadi Intel terus dikontenin, nah bagus tuh. Intel. Ini tukang endorse biasanya dari brand. Iya anjir. Kalau misalnya dia bener-bener. Nah cobain om waktu RT bikin klip kecil-kecil di sana. Ada apa aja buat di FB. Ini bagus ya. Gue juga kepikiran sebenarnya.